Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem indera pendengaran pada manusia bersama saya Muhammad Radian Nur Alamsyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa sub, yaitu yang pertama tentang struktur organ pendengaran, yang kedua tentang fungsi dari setiap struktur organ pendengaran, dan kemudian nanti kita juga akan membahas tentang pusat keseimbangan tubuh manusia. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang struktur dari indera pendengaran, kita tahu bahwa rangsangan dari indera pendengaran itu adalah suatu suara. Apa itu suara? Suara merupakan gelombang atau getaran. Ada banyak sumber yang bisa menghasilkan suara. Dari mulai pita suara kita bisa merasakan atau kita bisa mendengarkan orang bernyanyi, atau guru kita saat ceramah, atau orang tua kita, atau kita bisa mendengarkan musik, alat-alat musik seperti gitar atau drum dan sebagainya. Itu semua itu menghasilkan suara atau gelombang atau getaran. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu ada yang namanya satuan dari gelombang, yaitu hertz, ya, getaran, yaitu getaran per detik. Nah, kita manusia itu memiliki keterbatasan di mana kita hanya bisa mendengarkan suara antara 20 sampai 20 ribu hertz. Di luar itu kita tidak bisa mendengarkan. Tetapi ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan suara dari di luar jangkauan kita. Ya, contohnya ada gajah. Gajah itu adalah contoh hewan yang bisa mendengarkan suara di bawah kemampuan kita, di bawah 20 Hz, ya, atau suara infrasonik. Ada juga hewan yang bisa mendengarkan suara di atas kemampuan kita, di atas 20.000 Hz, yaitu suara ultrasonik. Ya, contohnya pada hewan kelelawar. Teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya struktur dari indera pendengaran kita? Nah, kalau kita dari luar, mungkin hanya terlihat ada daun telinga dan juga saluran telinga atau lubang telinga. Tetapi sebenarnya ada banyak bagian yang menyusun struktur indera pendengaran kita. Ya. Kita lihat di sini, ya, ada 3 bagian, ya, penyusun indera pendengaran, ya, yaitu bagian telinga luar, ya, kemudian telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar yang sering kita lihat sehari-hari ada daun telinga, ya, ada 2, kemudian ada saluran pendengaran atau saluran auditori, kemudian di bagian telinga tengah itu ada yang namanya gendang telinga atau membran timpani. Ya, di dalamnya, di bagian sebelahnya ada yang namanya tulang-tulang pendengaran, ada 3, yaitu malleus, kemudian ada incus dan ada stapes. Ya. Nah, kemudian di bagian telinga dalam itu ada beberapa bagian, ada yang namanya koklea, ya, atau rumah siput karena mirip rumah siput bentuknya melingkar atau spiral. Kemudian ada yang namanya saluran semisirkularis. Ya, nanti fungsi untuk apa kita lihat di belakang. Nah, di paling dalam atau paling belakang sendiri itu ada yang namanya reseptor pendengaran, ya, yang nanti akan meneruskan sinyal getaran dari telinga kemudian menuju ke otak kita. Nah, teman-teman sekalian, ada saluran, ya, yang menghubungkan antara rongga telinga dengan rongga mulut, yaitu ada namanya saluran Eustachius. Ya, saluran ini letaknya itu di bagian telinga dalam, ya, tadi berfungsi untuk apa? Untuk menyeimbangkan, ya, tekanan dari luar, ya, dari luar tubuh kita, kemudian di dalam tubuh kita, sehingga kemudian tekanan seimbang, gitu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses terjadinya sensasi mendengar. Ya, kita bisa mendengarkan suara di luar kita itu bagaimana? Nah, yang pertama tentu adanya sumber suara itu tadi, kemudian suara itu akan menghantarkan getaran, gelombang, dan ditangkap oleh telinga kita, daun telinga kita. Nah, daun telinga kita yang bentuknya seperti corong itu akan memberikan keuntungan, yaitu bisa memusatkan suara itu tadi, ya, dan masuk ke dalam saluran telinga, ya, atau saluran auditori. Nah, dari saluran auditori ini kemudian getaran tadi itu akan menuju ke membran timpani atau yang disebut dengan gendang telinga tadi, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita itu jarang untuk membersihkan telinga kita,
ya, maka di bagian saluran inilah nanti akan muncul kotoran ya, yang menyumbat sehingga kemudian kita menjadi kesulitan untuk mendengar. Nah, ada banyak kotoran yang bisa menyumbat ya, dari luar, polusi udara, debu-debu itu bisa masuk ke dalam saluran ini. Juga ada yang epidermis ya, saluran itu kan di sekitarnya itu ada jaringan epidermis gitu ya. Nah, jaringan itu lama-lama akan mati, terkelupas dan kemudian akan menumpuk. Nah, ketika itu tidak dibersihkan, maka akan kemudian menyumbat ya saluran tadi itu sehingga kita akan merasa kesulitan untuk mendengar. Nah, makanya teman-teman sekalian, kita harus sering-sering untuk membersihkan saluran telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita kembali kepada getaran tadi ya. Getaran yang kemudian dari luar, kemudian itu diteruskan di saluran telinga dan kemudian mengenai membran timpani atau gendang telinga sehingga bergetar dan kemudian masuk getaran itu ke dalam bagian telinga tengah. Ada tulang-tulang pendengaran ya. Ada tulang-tulang malleus ya, kemudian ada incus dan ada stapes. Nah, kemudian dari situ getaran akan masuk ke dalam bagian telinga dalam ya, melalui celah yang disebut dengan jendela oval ya, atau oval window. Nah, getaran tadi itu masuk ke dalam jendela oval, kemudian akan mengenai koklea yang tadi disebut dengan rumah siput gitu ya. Nah, rumah siput itu sebenarnya bentuknya kalau kita rentangkan gitu ya, karena itu spiral, itu bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi dia seperti tabung ya, tabung kemudian di dalamnya ada cairan ya. Cairan kemudian di tengah-tengahnya ada namanya membran basiler yang membagi dua ya, ruang koklea itu menjadi dua, yaitu yang atas yaitu namanya saluran vestibuler, kemudian yang bawah itu adalah saluran timpani. Nah, ketika tadi ada getaran, kemudian getaran itu akan merambat ya di sepanjang saluran tadi itu ya, yang menggentarkan cairan koklea tadi dan kemudian akan mengenai membran basiler. Nah, nanti apa itu membran basiler kita akan melihat. Nah, jadi sebenarnya membran basiler inilah pendengaran ya, reseptor pendengaran ya. Ada yang namanya organ korti ya. Organ korti ini itu sebenarnya adalah kumpulan dari sel-sel gitu ya, sel-sel yang berambut. Nah, sehingga ketika tadi ada getaran yang menggentarkan cairan koklea, kemudian mengenai membran basiler, sehingga kemudian rambut-rambut ini akan juga ikut bergetar. Nah, pada akhirnya akan mengirimkan sinyal ya menuju ke saraf sensorik. Nah, dari sensorik itu kemudian akan diteruskan ke otak kita. Sehingga itulah kemudian kita bisa merasakan sensasi mendengar ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan melihat ini ya. Ini ada orang berlari gitu ya, atau kita ketika beraktivitas, berjalan, berlari, bahkan mungkin melompat gitu ya, atau ketika kita melihat ada sirkus ya, dia badut yang kemudian naik sepeda roda satu, dia bisa seimbang gitu ya, tidak jatuh, atau bahkan ada yang orang bisa berjalan di atas tali ya tanpa jatuh. Nah, itu kenapa? Ya karena itu ada namanya pusat keseimbangan pada tubuh kita. Nah, sehingga kita menjadi tidak jatuh ketika kita berlari, berjalan, atau tadi ketika ada sirkus yang kemudian dia sampai bisa berjalan di atas tali. Telinga kita itu tidak hanya sebagai pusat pendengaran ternyata, tapi juga sebagai pusat keseimbangan. Teman-teman, di mana letaknya? Yaitu di bagian telinga dalam, yang paling dalam gitu ya. Nah, tadi ada yang namanya koklea, di samping koklea itu ada namanya saluran semisirkularis atau yang sering disebut dengan saluran setengah lingkaran. Ada 3 buah saluran gitu ya. Nah, itulah sebagai pusat dari keseimbangan kita. Nah, di setiap pangkal dari saluran tadi itu ada yang namanya reseptor keseimbangan ya. Bentuknya sama, yaitu berupa sel-sel ya yang berambut. Sel-sel berambut. Nah, cuma di sini rambut. Nah, cuma di sini itu di bagian sekitarnya ada namanya kupula atau dia berupa cairan gel ya. Yang kemudian di bagian sekitarnya itu juga ada namanya otolit, yaitu partikel-partikel atau butiran-butiran kalsium karbonat ya. Kalau digambar itu warnanya
merah muda atau agak ungu gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja sistem keseimbangan itu? Jadi ketika kita bergerak, misalkan kepala kita condong ke depan, ke belakang, atau mungkin ke samping kanan kiri, maka butiran otolit ini dia akan bergerak dan menekan ya bagian kupula tadi atau carian gel tadi itu. Sehingga kemudian tekanan tadi itu akan yang namanya stereosilia. Nah, akhirnya kemudian itu akan menghasilkan sinyal yang kemudian diteruskan oleh sel saraf sensorik dan masuk ke pusat otak kita. Sehingga dari itu kita bisa mengatur keseimbangan kita. Ya. Baik, demikian teman-teman. Ya, jadi kita tadi sudah membahas ya tentang struktur dari organ pendengaran, juga fungsinya, bagaimana kemudian kita bisa merasakan sensasi mendengar, prosesnya, kita sudah membahas semua. Dan juga terakhir kita juga sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya telinga itu juga menjadi pusat dari keseimbangan kita. Demikian materi pada kesempatan ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.